Ada satu hal dalam hidupku yang begitu mengganggu. Perasaan bahwa waktu berlalu begitu cepat dan sepertinya saya selalu kehabisan waktu. Dan saya meyakini bahwa bukan saya sendiri yang merasakan hal ini. Saya mengasumsikan bahwa kamu juga merasakan hal yang sama. Dan mungkin itulah mengapa kamu memutuskan untuk menonton video ini. Beberapa minggu yang lalu, saya telah membuat video tentang waktu. Bahwa waktu itu sebenarnya tidak sama seperti apa yang kita pikirkan. Dan kenyataannya, waktu kadang berjalan relatif. Namun, ada sebuah aspek dalam waktu yang sangat dekat dengan diri kita. Dan seolah-olah menjadi dasar dari psikologi kita, yaitu time perception atau persepsi akan waktu. Tentu saja semua orang memiliki masalah dengan waktu, dan tentu saja hal ini tidak hanya diakibatkan oleh diri kita sendiri yang tidak mampu memanage waktu, namun juga kita ditampar pada fakta bahwa sebagai manusia, jika kamu ingin hidup di abad 21, kamu harus bergerak cepat mengikuti arus global, dan kalau tidak, kamu akan jadi pecundang. Hal ini yang memunculkan persepsi akan waktu yang tidak pernah cukup. Seolah-olah kita dikejar oleh waktu. Perasaan bahwa ada begitu banyak hal yang ingin kita kerjakan, namun waktu yang kita miliki tidak pernah mencukupi. Hal ini merupakan ironi yang sangat besar. Karena kalau kita membandingkan diri kita dengan orang zaman dulu, dalam hal mengukur waktu, kita jauh-jauh lebih maju dari mereka. Kita bahkan telah menciptakan jam atom yang akurasinya tidak mungkin bisa mereka bayangkan. Namun tetap saja kita masih merasa tidak memiliki cukup waktu. Secara personal, saya selalu mempertanyakan apakah saya sudah bekerja cukup keras, atau apakah saya sudah melakukan yang terbaik. Apakah hanya ini yang bisa saya lakukan dalam waktuku yang terbatas ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu saja muncul dan saya tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena kita merasa bahwa ada lebih banyak hal yang ingin kita kerjakan dibanding dengan hal-hal yang bisa kita kerjakan dalam waktu kita yang terbatas. Mungkin mengenai pekerjaan atau pendidikan yang sedang kita tekuni, atau karir yang sedang kita bangun, apapun hal yang sedang kita usahakan sekarang, ada semacam ketidakseimbangan antara hal-hal yang perlu untuk kita lakukan dengan waktu dan energi yang kita miliki. Dengan kata lain, kita merasa bahwa ada gap di sini dan kita merasakan rasa sakit secara psikologis karena gap tersebut. Para motivator serta YouTuber yang menjual tips-tips produktivitas serta segala macam manajemen waktu yang kita gunakan untuk menakar waktu merupakan usaha untuk memberikan harapan bahwa kita bisa menghilangkan gap tersebut. Jika kamu sangat efisien, sangat optimal, dan betul-betul disiplin serta menggunakan manajemen waktu yang paling tepat, maka barulah kamu menggunakan waktumu dengan sangat tepat, sehingga ketidakseimbangan tersebut akan hilang, gap tersebut akan hilang. Cara berpikir seperti ini sebenarnya berasal dari revolusi industri. Dengan berusaha untuk memeras sebanyak-banyaknya output dari mesin dengan waktu yang sedikit, dan kita mengasumsikan bahwa hal tersebut juga berlaku pada manusia. Sayangnya, manusia bukanlah mesin. Usaha untuk menjadi lebih efisien tidak akan pernah dicapai karena jumlah hal-hal yang ingin kita lakukan, tujuan yang ingin kita capai, serta ambisi-ambisi kita memiliki jumlah yang tak terbatas. Selain itu, ambisi untuk menjadi lebih efisien terhadap waktu justru akan membuat kita lebih sibuk dari sebelumnya dan berakhir pada kurangnya fokus pada hal-hal yang lebih penting bagi kita. Oliver Berkman, seorang penulis dan jurnalis, memberikan sebuah contoh. Jika kamu adalah seorang yang sangat efisien dalam pekerjaanmu, sangat cepat dan tepat dalam menyelesaikan sebuah proyek, jangan heran jika kamu justru akan berakhir pada lebih banyak proyek yang menunggu untuk kamu kerjakan. Konsep ini disebut juga sebagai induced demand. Namun, bukan hanya mengenai kuantitas. Ambisi untuk selalu efisien terhadap waktu justru akan membuat kita berakhir pada hal-hal yang tidak penting. Itu terjadi karena hal yang sangat penting membutuhkan waktu dan fokus yang lebih banyak, sehingga kita menunda untuk melakukannya. Kita justru berfokus pada hal-hal kecil yang
menarik perhatian kita terlebih dahulu. Karena kita mengira bahwa baru setelah semua hal kecil tersebut selesai, barulah kita memiliki waktu dan fokus untuk melakukan hal-hal yang menurut kita sangat penting. Masalahnya adalah akan selalu ada hal yang menarik perhatian kita. Saya tidak mengatakan bahwa efisiensi atau time management itu tidak ada manfaatnya. Tentu saja kalau kamu membutuhkan waktu 1 jam untuk mencari file di komputermu, mungkin saja kamu butuh optimalisasi di sana. Tapi efisiensi dan optimalisasi yang dijual oleh para motivator dan YouTuber bukanlah jawaban dari perasaan kita yang selalu merasa tidak cukup memiliki waktu dalam hidup. Karena satu alasan sederhana, yaitu kita adalah makhluk yang terbatas. We swimming in the ocean of infinite possibility. Jadi akan selalu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Dan perasaan tersebut muncul karena kita tidak mampu menerima kefanaan hidup. Sehingga yang harusnya kita lakukan adalah mengembangkan apa yang disebut sebagai anti-skill. Kemampuan untuk tidak melakukan banyak hal, atau kemampuan untuk merelakan banyak hal yang mungkin ingin kita lakukan. Dengan memahami bahwa ada sangat banyak hal yang mungkin bisa kita kerjakan, namun kita memilih untuk memfokuskan perhatian kita pada hal yang benar-benar penting saat ini. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan untuk tetap pada satu tugas, membuat diri kita fokus pada hal yang penting atau orang yang benar-benar penting bagi kita, terlepas dari banyaknya hal yang meminta perhatian kita. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus menyerah pada harapan bahwa segalanya harus 100% selesai. Sangat oke untuk membiarkan tugas tidak selesai, dan setelah itu lakukan hal lain yang menurut kita benar-benar penting. Jadi kita berusaha menyerah pada fantasi bahwa kita mampu mengontrol realitas, fantasi bahwa kita mampu mendikte realitas, padahal faktanya kita tidak mampu. Dan jalan terbaiknya adalah berdamai dengan realitas, berdamai pada hal-hal yang mungkin ingin kita lakukan, namun tidak bisa kita lakukan. Berdamai dengan kefanaan hidup, sehingga kita lebih mampu untuk menghargai waktu yang kita miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat-sangat menghargai jika kamu menonton sampai detik ini. Dan jika kamu belum menonton video sebelumnya tentang waktu dalam sudut pandang alam semesta, kamu bisa menonton videonya di sini. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Woke up from a whisper, collar shirt down by my